Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang lagi kurang enak badan, semoga diberikan kesembuhan ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, bisa ketemu lagi di video baru aku. Di video kali ini aku mau bahas tentang tips budgeting untuk penghasilan tidak tetap. Sebenarnya video ini aku khususkan untuk menjawab pertanyaan teman online. Waktu itu di sosial mediaku ada yang bertanya gimana caranya menabung dengan penghasilan yang tidak tetap. Nah, menurut aku sebelum kita bisa sampai ke menabung, kita harus belajar mengelola keuangan dengan metode budgeting. Di sini aku paham banget buat teman-teman yang punya penghasilan tidak tetap, pasti mengelola keuangan menjadi suatu tantangan tersendiri. Makanya di sini aku mau sharing tips budgeting untuk penghasilan tidak tetap. Meskipun penghasilan tidak tetap, tapi kita bisa mengatur strategi yang tepat supaya bisa cukup untuk kebutuhan selama 1 bulan. Semoga tips yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan semoga teman-teman juga bisa praktekkan di rumah. Untuk tips yang pertama, teman-teman harus prioritaskan terlebih dahulu kebutuhan dasar atau pokok. Jadi teman-teman harus pastikan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan tagihan penting lainnya selalu diutamakan. Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya. Menurut aku, kalau penghasilannya tidak tetap, untuk memenuhi kebutuhan dasar aja udah cukup ya teman-teman. Dan untuk nabung sendiri nggak usah dipaksakan, kalau memang ada sisanya baru ditabungkan sedikit demi sedikit. Jangan sampai teman-teman memprioritaskan nabung tapi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Di sini teman-teman juga bisa belajar untuk memprioritaskan sesuatu. Tips yang kedua, teman-teman bisa membuat budgeting berdasarkan penghasilan terendah. Ketika teman-teman memiliki penghasilan yang tidak tetap, gunakan bulan dengan pendapatan terendah sebagai acuan untuk membuat budgeting. Misalnya selama 3 bulan terakhir pendapatan yang terendah yaitu 1.500.000. Teman-teman bisa membuat budgeting dengan acuan gaji terendah yaitu 1.500.000. Ini bisa membantu teman-teman untuk menghindari overspending atau belanja yang melebihi kebutuhan di bulan-bulan dengan penghasilan yang lebih tinggi. Dengan memulai budgeting, teman-teman bisa mengontrol keuangan keluarga menjadi lebih baik. Alhamdulillah aku udah memulai budgeting ya teman-teman, dan banyak banget manfaat yang aku rasakan. Nah, buat teman-teman yang punya penghasilan tidak tetap, aku saranin banget untuk memulai budgeting. Kalian bisa belajar dari mana aja karena informasinya udah banyak banget ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau lihat budgeting yang aku terapkan, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya ya. Di channel YouTube ini aku udah banyak banget sharing mengenai budgeting bulanan aku. Mudah-mudahan video aku bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Selanjutnya untuk tips yang ketiga, kalau teman-teman punya penghasilan tambahan, jangan lupa untuk disimpan. Uang yang disimpan bisa menjadi cadangan di bulan-bulan saat penghasilannya lebih rendah. Teman-teman bisa menyimpannya di mana aja atau di tempat yang nggak bisa kita ambil, supaya uangnya nggak terpakai begitu aja. Karena terkadang kita tuh gatel ya teman-teman, kalau ada uang lebih rasanya pengen kita pakai. Padahal nanti kita butuh uangnya ketika penghasilannya kecil. Kadang emang begitu ya teman-teman, banyak banget godaannya. Tugas kita memang selalu belajar dan mengontrol diri sendiri. Semangat ya teman-teman, semoga kita bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya untuk tips yang keempat, yaitu gunakan sistem amplop atau dompet pintar. Teman-teman bisa pisahkan uang tunai untuk kategori pengeluaran tertentu dalam amplop yang terpisah. Jadi setiap pos pengeluaran bisa dipisahkan sesuai budget yang udah kita tentukan di awal. Ini bisa membantu menjaga agar pengeluaran kita tetap sesuai dengan budget yang udah kita tetapkan. Oh iya, aku belum sapa teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai salam kenal. Perkenalkan, aku seorang
seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suami ke Papua. Di channel YouTube ini aku akan banyak share hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Khususnya aku akan bahas cara mengelola keuangan, budgeting, tabungan, dan lainnya. Aku udah banyak banget bahas seputar itu di video aku sebelumnya. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Dan kalau kalian berkenan, yuk dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan buat teman-teman yang udah dukung channel aku sampai saat ini, terima kasih banyak ya. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke tips yang kelima. Teman-teman harus sisihkan dana darurat setiap bulannya. Jadi teman-teman bisa sisihkan dari sisa pendapatan bulanan, berapapun nominalnya dan sekecil apapun gak apa-apa ya teman-teman, bisa disisihkan aja. Idealnya dana darurat ini harus bisa mencukupi kebutuhan hidup selama 3-6 bulan jika penghasilannya benar-benar berkurang. Menurut aku dana darurat ini penting banget ya teman-teman. Dengan adanya dana darurat, ketika dalam keadaan mendesak kita bisa menggunakan uang tersebut, jadi kita nggak perlu berhutang ke siapapun. Selanjutnya untuk tips yang keenam, teman-teman harus batasi pengeluaran yang tidak penting. Jadi teman-teman harus tetapkan batasan untuk pengeluaran yang tidak mendesak atau yang sifatnya hiburan. Jika penghasilan bulanannya lebih rendah, ini bisa menjadi area pertama yang dikurangi budgetnya. Untuk tips yang ketujuh, cari sumber pendapatan tambahan. Kalau teman-teman memungkinkan, pertimbangkan untuk mencari pekerjaan sampingan atau usaha kecil-kecilan untuk menambah penghasilan kita. Dari penghasilan tambahan tersebut, kita jadi punya dana cadangan jika diperlukan. Insya Allah, kalau niat kita baik untuk mendapatkan penghasilan tambahan, pasti Allah akan mudahkan langkah kita. Semangat ya teman-teman. Selanjutnya, tips yang ke-9 yaitu catat pengeluaran sekecil apapun. Nah, ini dia yang paling susah untuk konsisten, tapi ini harus dan wajib ya teman-teman kita lakukan. Karena dengan mencatat sekecil apapun, kita jadi tahu pengeluaran apa sih yang besar di kebutuhan kita. Dan kita jadi tahu kemana aja uang kita terpakai. Nah, untuk tips yang terakhir aku spill di akhir video ya teman-teman. Di sini aku mau tanya teman-teman semua, apakah penghasilannya ada yang tidak tetap? Yuk teman-teman semua bisa sharing di kolom komentar ya gimana cara mengaturnya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan pengalaman dari teman-teman semua. Dan kita juga bisa berdiskusi di kolom komentar ya teman-teman. Jujur aku senang banget kalau teman-teman ada yang sharing di kolom komentar, karena aku jadi mendapatkan insight dan pengalaman dari teman-teman semua. Aku juga selalu mengusahakan membalas komentar kalian. Dan teman-teman juga bisa kasih saran ke aku di kolom komentar, kira-kira di video selanjutnya mau bahas apa. Saran dari teman-teman berarti banget buat aku supaya channel ini semakin berkembang. Oh iya teman-teman, di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui. Di sini murni aku hanya sharing ke teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kalian bisa ambil hal-hal positif yang ada di video ini ya teman-teman. Untuk hal negatifnya bisa dibuang aja atau nggak usah ditiru. Semoga kita bisa saling menyemangati ya teman-teman, khususnya untuk mengelola keuangan keluarga. Yuk teman-teman kita belajar bareng-bareng, karena di sini aku juga masih belajar ya teman-teman. Dan aku juga sama kayak teman-teman semua, terkadang ada rasa malesnya. Sekarang yuk kita lanjut ke tips yang terakhir. Menurut aku tips ini penting banget ya teman-teman, yaitu mengevaluasi budgeting setiap bulannya. Teman-teman bisa melakukan evaluasi budgeting secara rutin minimal sebulan sekali. Dari hasil evaluasi tersebut kita bisa analisis dan diperbaiki di bulan selanjutnya. Misalnya kalau ada pos pengeluaran yang melebihi budget, bisa kita sesuaikan di bulan selanjutnya. Nah, itu dia tadi ke-9 tips yang bisa aku bagikan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa mudah dipahami ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah.
Berapapun gaji yang kita terima, mau dari pendapatan tetap atau tidak tetap, semoga Allah selalu berikan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Doa aku buat teman-teman yang penghasilannya tidak tetap, semoga kedepannya menjadi penghasilan yang tetap. Dan semoga Allah memberikan rezeki yang cukup kepada kita semua ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah, ini dia catatan pembahasan kita hari ini ya teman-teman. Kalian bisa screenshot. Gak kerasa ya teman-teman, udah di akhir video. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, video baru akan tayang di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya. Bye-bye.